Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita di ibadah online kita pada hari ini. Dimanapun kita berada, mari kita undang hadirat Tuhan untuk memimpin ibadah kita. Sebelum itu, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami undang Engkau, kami undang hadirat-Mu untuk hadir ya Tuhan, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita mau datang kepadanya, menyembah Dia. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi
Kau Bapa yang hebat, Kau Bapa yang ajaib ya Tuhan. Di saat-saat seperti ini ya Bapa, kami hanya mengandalkan-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan, keadaan yang boleh Kau izinkan terjadi dalam hidup kami percaya itu takkan melebihi kekuatan kami ya Tuhan.
terjadi, itu tidak akan melebihi kekuatan kami ya Bapa. Melebihi kekuatan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau katakan, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, jalan di lautan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita dan katakan, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah,
baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Di situasi saat ini ya Tuhan, di kondisi saat ini ya Tuhan, di tengah pandemi ya Bapa, kami mau angkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang terbaring lemah, terbaring sakit ya Bapa, terpapar virus corona ya Bapa. Kiranya Kau yang turut campur tangan ya Tuhan, Kau yang pulihkan keadaan mereka ya Bapa. Dan ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau berikan kekuatan kepada setiap mereka ya Tuhan untuk melewati masa-masa saat ini ya Bapa. Karena ya Tuhan, seperti yang firman-Mu katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kau, karena Kau yang memberi kekuatan ya Bapa. Dan pencobaan-pencobaan yang kami alami tak akan melebihi kekuatan kami ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan untuk bersandar hanya kepada-Mu dan mengandalkan Kau ya Bapa. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang jamah ya Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami lebih lagi ya Tuhan, untuk ditanami dengan benih-benih firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, urapi bibir lidahnya ya Bapa, agar apa yang menjadi kerinduan isi hati-Mu dapat tersampaikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri,
bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya mau mengangkat satu tema, ketika musuh mengepung. Bapak Ibu Saudara sekalian, update keadaan di berbagai negara termasuk di Indonesia hari-hari ini sangat memprihatinkan. Nah, kalau saudara membaca, mengikuti berita-berita ya, badai COVID Corona itu kembali ya menyerang berbagai negara, dan khususnya buat di Indonesia, di wilayah Indonesia ya, orang yang terpapar virus COVID-19 semakin tinggi ya. Kemudian kita melihat, kalau kita memperhatikan situasi yang terjadi, saudaraku, ya, harga alat-alat kesehatan, vitamin peningkat stamina tubuh, obat-obatan yang berkaitan dengan terapi atau penyembuhan terhadap COVID-19 menjadi langka dan harganya melonjak tinggi. Permintaan tes kesehatan juga naik tinggi. Rumah sakit penuh. Angka kematian semakin melonjak. Dan petugas pemakaman pun super sibuk hari-hari ini. Dan permintaan tanah-tanah pemakaman dan peti mati melonjak tinggi juga. Saya mendengar berita juga, krematorium padat dan harus antri. Dan bahkan jasa pengurusan pembakaran mayat itu juga ikut melonjak tinggi. Saudaraku, radius paparan virus COVID-19 kian mengecil. Artinya lingkar bahayanya itu semakin mendekat. Kalau saudara mengingat kembali, tadinya dari klaster-klaster yang lebih luas ya, sekarang ini mulai mengecil ya, ke klaster perkantoran, dan bahkan sekarang ini sudah terus mengecil, lingkarannya makin mendekat ya, sudah mulai ke klaster keluarga. Seperti saudara juga ketahui ya, sekarang ini sudah beberapa, bahkan boleh dibilang juga banyak keluarga ya, itu mengalami paparan COVID-19. Dan akibat beberapa keluarga kena serangan COVID-19 ini, sehingga kita juga mendengar ya, beberapa RT itu ditutup, diisolasi. Nah, saudaraku, bahaya atau peningkatan bahaya yang terjadi akibat badai gelombang kedua dari COVID-19 ini dibuktikan ya, dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu semakin ketat untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang semakin tinggi daya sebarnya ya. Bahkan mutasi dari COVID-19 ini daya sebarnya itu makin besar, dan juga ya, tingkat dari orang itu kemudian bisa jatuh sakit karena COVID-19 itu juga nggak makan waktu lama gitu, saudara ya. Kematian semakin tinggi dan membahayakan. Kalau kita memperhatikan peraturan dari pemerintah, saudaraku ya, tadi saya katakan itu semakin lama semakin ketat. Hari-hari ini sudah dikeluarkan PPKM, saudara, darurat ya. Kalau tadinya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sekarang ini sudah menjadi PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan bahkan juga kita melihat adanya lockdown beberapa wilayah. Semua itu seperti serangan musuh yang kian mendekat, mengepung dan mengunci keberadaan kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan seperti ini?
Mari kita melihat petunjuk yang ada di dalam Alkitab kita. Mungkin saudara bertanya, loh mengapa mesti melihat ke Alkitab? Nah saudaraku, karena Alkitab itu berisi tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Dan firman Tuhan berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab memuat berbagai macam masalah yang dihadapi manusia, apa yang dikehendaki Allah, dan bagaimana manusia meresponinya. Di dalam Alkitab kita juga temukan penyakit sampar yang menular, saudaraku. COVID sekarang ini juga sangat menular, saudara. Nah, kita bisa melihat padanan di dalam Alkitab tentang situasi ketika penyakit menular itu terjadi di satu wilayah. Apa yang dilakukan oleh penduduk wilayah itu. Nah, kita bisa mempelajari, saudara, dan kita bisa memetik pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Kita bisa membaca, merenungkannya. Kita bisa mengambil hikmatnya dan mencontoh hal-hal baik yang membawa kemenangan atas masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Ini yang disebut lesson learned, ya. Lesson learned diperlukan supaya kita tidak terperosok ke dalam kesalahan yang sama. Kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Alkitab menyampaikan pesan Allah untuk mendekat kepadanya, mencari perlindungannya ketika kita sedang terjepit. Saudaraku, jangan salah sangka mengartikan ucapan saya ini, ya. Saudara jangan berpikir kalau begitu ketika keadaan sedang aman-aman saja, kita tidak perlu mendekat kepadanya. Saudaraku, saya katakan bukan itu yang saya maksudkan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur 40 ayat 1 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bukankah hari-hari ini banyak dari kita, bahkan bukan kita orang-orang percaya saja, saudaraku, banyak manusia yang sedang di dalam kesesakan, banyak manusia yang sedang di dalam ketakutan, banyak manusia yang sedang di dalam kekhawatiran karena penyakit menular yang sepertinya sedang datang mendekat dan siap untuk terus mengintimidasi, untuk mau mencuri damai sejahtera sukacita di dalam diri manusia. Saudaraku, mari kita lihat padanan atau kita memodelkan, ya, di dalam Alkitab terhadap situasi yang kita hadapi sekarang ini dan belajar daripadanya. Maksudnya begini, saudara. Apa yang kita hadapi sekarang ini, adanya penyakit ganas yang menular, kemudian apa yang terjadi dampaknya terhadap kehidupan manusia, kekhawatiran, putus asa, kesesakan, kehilangan damai sejahtera. Dan kita akan melihat padanan dari satu peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab yang hampir mirip dengan situasi yang kita hadapi, dan kita akan mempelajari di dalamnya, saudaraku, ya. Yesus berdoa ketika Ia dalam ketakutan dan dalam kesusahan jiwanya di dalam Taman Getsemani, sementara derap kaki atau langkah-langkah kaki dari lawan-lawannya yang mau menangkapnya itu semakin mendekat. Lihat, saudaraku, Alkitab mengatakan Yesus sendiri ketika Ia di dalam ketakutan, ketika Ia dalam kesusahan jiwanya, Ia berdoa kepada Tuhan, Ia berseru kepada Bapaknya. Yosafat
menyerukan kepada seluruh Israel berpuasa, dan dia berdoa menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Hal itu terjadi ketika Bani Moab, Bani Ammon, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yaitu keturunan Esau, itu mengepung mereka. Saudaraku, mari kita memeriksa peristiwa itu, dan kita akan dapatkan pelajaran menarik, pelajaran yang berharga di dalam peristiwa yang sedang dihadapi oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Ya, situasi yang mirip, saudaraku. Bagaimana Yosafat dan orang-orang Yehuda waktu itu menghadapi lawan-lawannya. Ya. Kita akan baca, saudara, di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 13. Ya. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 13. Saudara membuka Alkitab saudara, saya akan bacakan dan saudara simak dari kata-kata Alkitab yang saya bacakan ini. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 13. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudaraku, mari saya akan jelaskan padanan dari apa yang saya maksudkan dari peristiwa yang dihadapi oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda ini terhadap keadaan yang kita sedang hadapi sekarang ini. 2 Tawarikh 20 ayat 2 mengatakan, suatu laskar yang besar datang menyerang tuanku. Situasi yang kita hadapi sekarang adalah suatu virus yang ganas datang menyerang manusia.
Lanjut. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12 mengatakan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Bukankah situasi yang kita hadapi sekarang ini juga mirip dengan itu, saudaraku? Ya, kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi amukan virus COVID-19 yang datang menyerang kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Walaupun ada orang-orang yang punya duit banyak, saudaraku, hari ini mereka juga tidak bisa ngapa-ngapa, berbuat apa-apa dengan uang yang mereka miliki. Semua terkunci di dalam rumah masing-masing. Kita habis akal, saudara. Kita tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Kita tidak tahu kapan ini akan selesai, saudara. Dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi amukan virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini telah membawa efek-efek yang begitu berat, saudaraku, ya, buat perekonomian dunia. Bisnis-bisnis jadi macet dan banyak yang sudah gulung tikar, saudaraku. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Kantor-kantor juga banyak ditutup. Dan kita habis akal. Kita tidak tahu, kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi amukan virus COVID-19. Bukankah situasinya mirip dengan apa yang sedang dihadapi oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda? Menghadapi kepungan laskar yang begitu besar, yang terdiri dari Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Lanjut, saudara. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3 mengatakan, Yosafat menjadi takut. Saudara, situasi yang kita hadapi sekarang, kita juga dipenuhi dengan ketakutan. Kita juga dipenuhi dengan kekhawatiran, kekhawatiran karena takut jatuh sakit. Ya. Kita menjaga diri kita sedemikian rupa. Tadi saya katakan apa yang terjadi di Indonesia. Rumah sakit penuh, saudaraku. Ya. Bahkan dilaporkan orang-orang yang kena paparan COVID-19 itu, ya, bahkan tidak bisa dilayani dalam seketika itu. Mereka harus antri, saudaraku. Dan demikianlah keadaannya. Dan kita menjaga diri kita sedemikian rupa supaya jangan kita sampai jatuh sakit, ya. Ketakutan, Yosafat menjadi takut. Kita pun juga menjadi takut yang menghadapi, ya, amukan COVID-19 ini. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dalam situasi yang kita lakukan sekarang, yang kita hadapi sekarang ini, apa yang bisa kita perbuat? Kembali kita mempelajari peristiwa ini, saudaraku. Bagaimana Yosafat dan orang-orang Yehuda menghadapi, ya, keadaan yang menyesakkan hati mereka pada waktu itu, ya. Yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3 berkata, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat 12 berkata, mata kami tertuju kepadamu. Saudaraku, inilah juga yang harus kita lakukan. Padanan situasinya itu mirip dengan apa yang dihadapi oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda. Maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda itu patut untuk kita tiru, saudaraku. Ketika di dalam kesesakan, ketika dalam himpitan, Yosafat menjadi takut dan dia dengan jujur berkata, Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudaraku, kita pun juga putus asa. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan Yosafat
Tadi dikatakan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan di dalam keadaan yang terjepit seperti itu. Di dalam keadaan ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengajak seluruh Yehuda untuk mengarahkan matanya kepada Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini di dalam situasi yang sama seperti yang dialami oleh Yosafat, mari kita ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari kita mengarahkan mata kita, kita menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat? 2 Tawari 20 ayat 3, Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku, kita pun juga bertindak yang sama, saudaraku. Sudah diserukan oleh para pemimpin rohani kita untuk lakukan puasa. Lakukan puasa. Nah, saudara, mari kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Tawari ayat 20, pasal 20 ayat 3 tadi. Dikatakan Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Perhatikan, saudara, seruan berpuasa itu ditujukan kepada seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan, para pemimpin sudah menyerukan untuk berpuasa menghadapi situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Dan mari kita, saudaraku, ambil bagian di dalamnya, ya. Kemudian yang ketiga, lebih lanjut, ya, apa yang dilakukan oleh Yosafat. 2 Tawari 20 ayat 4, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 13 dikatakan seluruh Yehuda segenap keluarga lengkap dengan istri dan anak-anak mereka datang untuk mencari Tuhan. Saudaraku, ini yang juga harus kita tiru, saudara. Semua harus bersepakat, bukan individual lagi, bukan perseorangan lagi. Ya, termasuk keluarga, setiap keluarga lengkap untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Saya camkan baik-baik apa yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh orang Yehuda. Mereka berkumpul dan mencari Tuhan, ya. Bukan cuma imam saja, bukan para pemimpinnya saja, tapi dikatakan setiap keluarga lengkap dengan anak-anaknya. Saudaraku, Anda tahu kenapa doa-doa kita lebih sering tidak terkabulkan? Pernah saudara berpikir seperti itu? Karena kita tidak sepenuhnya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Di dalam contoh ini kita lihat seluruh Yehuda yang terdiri dari keluarga-keluarga lengkap, suami, istri, beserta anak-anak, datang berdoa puasa bersama-sama mencari pertolongan Tuhan. Saya challenge kita semuanya. Saya menantang kita semuanya. Bersediakah kita setiap keluarga lengkap, suami, istri, beserta anak-anak, komplit, lengkap, dalam situasi seperti ini, mencari pertolongan Tuhan seperti yang dilakukan oleh seluruh Yehuda ini? Kenapa kita tidak bisa secara lengkap bersama-sama melakukan ini? Karena tidak setiap kita menyadari kegentingan dari situasi yang sedang dihadapi, sehingga bersikap masa bodoh dan susah untuk diajak bersama-sama berdoa setiap keluarga lengkap untuk mencari pertolongan Tuhan. Respon dari Yosafat dan orang-orang Yehuda pada saat itu, mereka patuh dan mereka merasakan suatu
kegentingan yang sama. Setiap orang merasakan kegentingan yang sama. Sebab itu mereka mau bersama-sama untuk datang dan melakukan apa yang Yosafat serukan, berdoa, berpuasa bersama-sama. Bukan diserahkan kepada para imam saja, bukan diserahkan kepada orang-orang Lewi saja, saudara, tetapi semuanya ambil bagian, semuanya ambil bagian dan mengambil beban yang sama, berseru mencari pertolongan Tuhan. Bukankah itu juga secara luas yang terjadi di negara kita, saudara? Ketika pemerintah berpikir keras dan berupaya untuk mengatasi amukan badai corona yang hebat, khususnya yang terjadi belakangan ini, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang ketat, masih ada beberapa orang yang menanggapinya dan menganggap pemerintah terlalu berlebihan dan mengada-ada. Akibatnya kita tidak kompak. Akibatnya negara ini tidak kompak bersama-sama untuk mendukung upaya dari pemerintah. Oh Tuhan, ampuni ya bangsa ini. Saudaraku, kalau Niniwe, kota yang berpenduduk yang tidak mengenal Allah saja, bisa berkabung, berpuasa seluruh penduduk, orang dewasa maupun anak-anak, bahkan sampai ke ternak, lembu sapi dan kambing domba. Ketika penghukuman dari Tuhan itu diberitakan di sana oleh Nabi Yunus, ketika seluruh penduduknya menyadari bahwa firman yang disampaikan oleh Yunus itu bukan main-main, masakan kita yang disebut umat Allah yang mengenal Allah tidak bisa melakukannya. Yang keempat, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 6 dituliskan, Yosafat mengakui kebesaran Tuhan dan bahwa tidak ada orang-orang yang dapat bertahan melawan Tuhan. Yang keempat yang juga kita harus lakukan, akui kebesaran Tuhan dan percayai bahwa tidak ada virus ganas seperti COVID-19 ini yang dapat bertahan melawan Tuhan. Yang kelima, 2 Tawarikh 20 ayat 9. Yosafat menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Ia berkata kepada Tuhan, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Yang harus kita lakukan juga, saudaraku, menghadapi situasi yang sama ini, menaikkan doa permohonan kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, dengan tekun, sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan kita. Yesus mengajar kepada kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketika ia menyampaikan perumpamaan tentang hakim dan janda, saudaraku, bukan dalam sehari atau 2 hari saja kita berdoa habis itu selesai. Tidak, saudaraku. Tadi dikatakan sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan kami. Ya. Saudaraku, sebagai penutup, coba Anda renungkan pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka berada di kamar-kamar tersendiri dan tidak boleh dikunjungi oleh orang-orang lain. Akses buat mereka keluar benar-benar sangat dibatasi, bahkan tidak diizinkan kemana-mana. Tetapi sadarkah Anda, kalau masih ada akses yang selalu terbuka bagi mereka kapanpun mereka mau untuk menggunakannya,
Apa itu, saudara? Akses itu adalah akses kepada Yesus. Akses ini tidak dapat dibatasi secara fisik dengan ruangan atau peraturan-peraturan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah jalannya. Yesuslah aksesnya. Saudara, ingatkah Anda ketika Yakub dalam kepenatannya, ketika ia melarikan diri dari kejaran Esau yang telah ia perdayai, di dalam keadaan jiwa yang tertekan, malam itu ia sampai ke Betel. Ia mengambil sebuah batu dan merebahkan, membaringkan kepalanya di atas batu itu. Ia melihat di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan ia melihat malaikat Allah turun naik di tangga itu. Selanjutnya dikatakan oleh Alkitab, Tuhan hadir di sana dan berbicara dengan Yakub. Saudaraku, itulah akses yang kita sangat butuhkan hari-hari ini. Merindukan hadirat Tuhan, melenyapkan kepenatan jiwa kita, mengusir ketakutan kita, memberi kelegaan kepada kita ketika seperti kita sedang di dalam pelarian, dikejar, diburu oleh musuh kita dalam wujud virus-virus ganas ini yang terus mengepung, mendekat. Saudara, derap langkahnya mendekat, saudaraku. Kita terjepit, saudaraku. Dan akses yang masih kita punya satu-satunya, saudaraku, yang sangat penting dan berharga adalah datang kepada Tuhan. Itulah akses yang Maria tidak mau lewatkan dan dipertegas oleh Yesus ketika ia berkata, Maria telah memilih bagiannya yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagaimana dengan Anda sekalian? Apakah saudara telah menemukan akses itu dan saudara telah menggunakannya? Atau saudara melupakan akses itu yang saudara miliki? Saudaraku, ingatlah apa yang Yosafat lakukan beserta orang-orang Yehuda. Sekali lagi, bukankah ini Alkitab yang tuliskan untuk mengajar kepada kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran, mengajar bagaimana seharusnya kita berperilaku di dalam saat-saat yang sama seperti yang dihadapi dalam peristiwa Yosafat tadi. Menyatakan kesalahan. Apa yang salah dengan kita? Mungkin kita telah teledor dan kita mengabaikan protokol kesehatan yang telah dipikirkan dan kemudian diminta oleh pemerintah supaya dengan ketat melakukannya. Kita menganggap remeh, kita menganggap enteng semuanya itu. Kita masih suka berkumpul-kumpul, makan, minum bersama-sama, melepas masker. Nah, semuanya itu dinyatakan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan memperbaiki kelakuan dengan menyadari kesalahan-kesalahan yang kita buat, kita tidak akan mengulanginya lagi dan menuntun di dalam kebenaran jalan-jalan yang harus kita tempuh dan kita pertahankan. Hari ini Alkitab telah memberikan satu pelajaran kepada kita, bagaimana kita bisa bertindak menghadapi situasi
yang sedang terjadi pada kita hari-hari ini. Pelajaran pagi hari ini tentang Yosafat yang terkepung dengan musuh, terkunci, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi mereka mengalami kemenangan karena mereka menggunakan akses berharga yang dia miliki, yaitu datang kepada Tuhan, mencari pertolongannya, dan mengarahkan matanya kepada Tuhan. Hari itu Yehuda diselamatkan. Dan mau berkata kepada saudara, Tuhan kita tidak akan tinggal diam. Kalau kita menyerahkan segala perkara kita kepada Dia, sambil terus kita mematuhi peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang diwujudkan di dalam pemerintah yang telah Tuhan tetapkan atas Indonesia ini, saudara. Tuhan akan jagai kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kami berkata kepadamu, ya Tuhan, betapa beratnya keadaan kami hari-hari ini. Matamu sudah melihat hari-hari akan terjadi. Sebab itu Engkau memberikan Alkitab kepada kami penuh dengan pelajaran-pelajaran yang berharga, supaya kami mau membuka, membaca, merenungkannya, dan bagaimana kami mendengar Engkau berkata-kata lewat apa yang kami baca dari firman-Mu. Engkau memberikan petunjuk bagaimana kami harus menghadapinya. Bapa, tolonglah kami, buka mata kami, celikkan mata kami, supaya hari-hari ini, seperti pelajaran yang telah kami renungkan pagi hari ini, biarlah mata kami memandang kepadamu, kami mengarahkan mata kami kepadamu. Kami bersepakat dengan sehati mencari pertolongan-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah kami percaya Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Tuhan kami akan menyelamatkan bangsa kami ini. Kami berdoa, taruhlah kami semua umat-Mu di dalam perlindungan perlindungan-Mu, ya Tuhan. Dulu Engkau berkata, aku rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tetapi sayangnya kamu tidak mau. Sekarang, ya Tuhan, kami datang kepadamu. Simpanlah kami semua di bawah kepak sayap perlindungan-Mu, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Lepaskan bangsa kami dari yang jahat. Selamatkan bangsa kami, ya Tuhan, dari badai COVID-19 ini. Kepadamu kami berseru, ya Tuhan. Beri perlindungan, beri pengamanan kepada bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar telinga kami dibukakan untuk terus kami dengar-dengaran kepadamu, supaya langkah-langkah kami dijagai, ya Tuhan. Keluar masuk kami Engkau jagai, ya Tuhan Yesus. Di dalam persembunyian seperti hari-hari seperti ini, biar kekuatan-Mu dilimpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perlindungan-Mu atas seluruh umat-Mu, perlindungan-Mu atas seluruh pemimpin rohani kami, perlindungan-Mu atas Bapak Presiden kami beserta keluarga dan seluruh jajaran menteri dan kabinet kerjanya, dan bahkan juga seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Sekarang saudaraku, angkatlah kedua tanganmu ke atas. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sumber damai sejahtera, biarlah terus melimpahkan damai sejahteranya kepada saudara-saudara sekalian. Biarlah Roh-Nya yang kudus memberi kekuatan penghiburan kepada saudara sekalian. Dan Engkau dijagai keluar masukmu. Tuhan akan terus melindungimu. Terima kasih. Ya, semua yang percaya kepadanya berkata, Amin.